Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah penelitian kualitatif dengan dosen pengampu, Ibu Doktoranda Arfiati MSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Rumusan Masalah Penelitian Kualitatif. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ketut Della Puspitasari dengan NIM A1I123015. Kedua, Maidah dengan NIM A1I123017. Ketiga, Rival dengan NIM A1I123023. Dan yang terakhir ada Nuryasti dengan NIM A1I123094. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Rumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif. Adapun topik yang akan kami bahas dalam video ini yaitu: pertama, pengertian masalah. Kedua, masalah dalam penelitian kualitatif. Ketiga, sumber-sumber masalah penelitian. Keempat, pertimbangan dalam memilih masalah. 5. Fokus penelitian. 6. Bentuk rumusan masalah. 7. Kriteria dalam perumusan masalah. Dan yang terakhir, langkah-langkah perumusan masalah. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian masalah. Nah, menurut Sugiono tahun 2016, masalah merupakan penyimpangan antara teori dengan praktik, kemudian penyimpangan antara aturan-aturan dengan pelaksana, dan penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, atau penyimpangan antara masa lampau dengan yang terjadi sekarang. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa masalah ini merupakan kesenjangan mengenai apa yang seharusnya atau apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi atau apa yang menjadi kenyataan. Nah, kesenjangan tersebut dapat terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ekonomi, sosial politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah untuk menjawab permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti ini harus memiliki relevansi dengan keinginan peneliti dan diharapkan mampu untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan yang ada. Nah, ada perbedaan yang cukup mendasar antara masalah penelitian kuantitatif dengan masalah penelitian kualitatif. Kemudian, apa yang menjadi perbedaan antara kedua penelitian ini? Nah, kalau penelitian kuantitatif ini lebih umum dan memiliki wilayah dengan tingkatan variansinya yang lebih kompleks dan fokus berada di permukaan, sehingga masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Ini berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana pernyataan kualitatif wilayahnya cakupannya itu cenderung sempit dan terbatas, namun memiliki pembahasan dan yang tingkat kedalamannya ini luas dan tidak terbatas. Meskipun masalahnya lebih bersifat sementara dan akan berkembang atau bahkan berganti ketika peneliti sudah melakukan penelitian. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, masalah dalam penelitian kualitatif ini bertumpu pada suatu fokus di mana dalam penentuan masalahnya ini sangat bergantung pada latar belakang paradigma dari seorang peneliti dan dari sudut manakah ia memandang masalah tersebut. Nah, masalah ini bukan merupakan tujuan dan lebih dari sekedar pertanyaan, karena masalah adalah suatu kondisi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga akan menimbulkan gejala yang harus diselidiki untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya gejala tersebut. Di sini
terdapat 3 kemungkinan yang dapat menunjukkan terjadinya perubahan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti saat melakukan penelitian. Nah, kita bisa perhatikan ilustrasi gambar berikut yang menunjukkan terjadinya perubahan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Nah, teman-teman lihat di sini terdapat 3 masalah yang biasa dialami oleh peneliti pada saat peneliti sebelum masuk ke lapangan sampai pada saat peneliti sudah masuk ke lapangan. Nah, di situ terdapat beberapa masalah yang biasa terjadi. Yang pertama yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti tidak mengalami perubahan sampai akhir penelitiannya, sehingga masalah yang diambil tetap sama, yakni judul proposal dan judul penelitiannya itu sama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang dibawa sebelum peneliti masuk ke lapangan, kemudian masalah tersebut akan berkembang setelah peneliti turun ke lapangan. Nah, ternyata masalah yang dibawa oleh peneliti ini berkembang setelah melakukan penelitian tersebut, yang dapat memperluas atau memperdalam masalah yang disiapkan, sehingga perubahannya ini tidak terlalu banyak dan hanya cukup disempurnakan saja. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga tujuan penelitiannya ini harus dirubah atau diganti. Nah, kemudian esensi dari penelitian kualitatif ini adalah ketika peneliti mengubah masalah atau mengganti judul pertanyaannya setelah memasuki lapangan. Nah, hal ini akan dianggap lebih baik karena peneliti sudah mampu untuk melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya, sehingga ini mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam yang sesuai dengan apa yang terjadi pada situasi sosial yang diteliti. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber masalah penelitian. Nah, sama halnya dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Nah, untuk menemukan masalah kualitatif ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu secara kebetulan. Nah, terkadang suatu masalah itu dapat ditemukan secara kebetulan dan tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan teman, orang lain, ataupun dosen. Nah, berdiskusi dengan orang lain dapat menginspirasi dan membuka cakrawala berpikir kita untuk menemukan sebuah masalah yang cocok kita jadikan sebagai bahan untuk penentuan judul penelitian yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu informasi dari media massa. Nah, informasi yang kita peroleh melalui media massa terkadang dapat mengilhami untuk menemukan masalah yang berkualitas dengan sifat media massa yang selalu mengekspos berbagai masalah di masyarakat, sehingga dapat hampir setiap hari masalah selalu disuguhkan, sehingga media massa ini dapat juga kita sebut sebagai bahan masalah. Kemudian yang keempat, pernyataan pemegang otoritas. Nah, pendapat dan pandangan dari orang yang mempunyai otoritas atau kekuasaan, baik itu formal maupun non formal, dapat juga kita jadikan sebagai sumber masalah karena adanya kecenderungan bahwa figur yang menjadi panutan bagi orang banyak dapat menginspirasi untuk kita menemukan sebuah masalah. Kemudian yang kelima, lewat pengalaman. Nah, pengalaman merupakan guru yang paling baik, namun tidak semua pengalaman selalu positif, tetapi terkadang sebaliknya. Nah, pengalaman itu biasanya dari diri sendiri maupun dari orang lain yang dapat kita jadikan sebagai sumber masalah penelitian. Kemudian yang keenam yaitu bacaan buku atau karya. Misalnya seperti jurnal, laporan, dan sebagainya dapat kita jadikan sebagai sumber masalah karena di dalamnya tentu tercantum rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian yang ketujuh, pertemuan ilmiah. Nah, pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokarya, dan sebagainya dapat juga dijadikan sebagai salah satu sumber permasalahan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu mengamati di masyarakat. Seringkali masyarakat di sekeliling kita adalah laboratorium sosial bagi semua aktivitas sosial kita. Apabila kita dapat melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat, maka itu akan bisa kita angkat sebagai sebuah bahan dalam menemukan masalah. Kemudian yang kesembilan yaitu intuisi, dengan pikiran yang juga dapat muncul dari suatu masalah, karena masalah penelitian itu kadang muncul dalam pikiran pada saat-saat yang tidak kita duga dan tidak kita rencanakan. Bahasan kedua kita yaitu tentang pertimbangan dalam memilih masalah. Natsir 2003 mengemukakan bahwa beberapa hal yang
yang dapat menjadi karakteristik untuk kita pertimbangkan dalam memilih masalah ada 3. Yang pertama yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah itu harus mempunyai nilai keaslian original yang kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, masalah itu harus mempunyai nilai visibilitas, dapat dipecahkan. Dalam memecahkan masalah tersebut perlu dipertimbangkan keseimbangan antara metode, biaya, kemampuan, dan waktu yang tersedia. Kemudian yang ketiga, masalah itu harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Masalah yang diteliti itu harus disukai, disenangi oleh peneliti, sehingga peneliti tersebut mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam melakukan penelitian yang dimaksud. Karena yang akan menjalani proses penelitian itu adalah si peneliti, sehingga peneliti itu harus menyukai dan menyenangi apa yang dia kerjakan. Terkait dengan fokus penelitian. Nah, mulai pada tahun 2007 ia menjelaskan bahwa penetapan fokus penelitian itu hanya dapat dipastikan pada saat peneliti sudah berada di lapangan, penelitian. Nah, hal ini tentunya sesuai dengan karakteristik dari penelitian kualitatif. Nah, di mana masalah dan fokus penelitian yang sudah dirumuskan itu masih bersifat tentatif. Nah, akan dipastikan pada saat penelitian sudah dilakukan. Nah, namun penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang dicapai ketika fokus penelitian sudah ditetapkan dengan memanfaatkan rumusan masalah. Yang pertama, ada penetapan fokus dilakukan untuk membatasi studi atau bidang inquiry atau kajian. Kemudian yang kedua, ada penetapan fokus berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan arus keluar masuk informasi yang diperoleh dari di lapangan tadi. Nah, kemudian ada Spradley dalam Sanapiah pada tahun 1998 yang mengatakan fokus merupakan upaya untuk mempertajam penelitian sehingga peneliti mempunyai pemahaman secara luas dan mendalam tentang situasi sosial yang ditelitinya. Nah, penetapan fokus ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Nah, yang pertama itu ada fokus ditetapkan berdasarkan permasalahan yang disarankan oleh informan. Kemudian yang kedua ada ditetapkan berdasarkan pada domain tertentu dari domain yang telah ada sebelumnya atau organisasi domain. Kemudian yang ketiga ada fokus yang ditetapkan harus memiliki nilai temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yang keempat itu fokus harus ditetapkan berdasarkan pada teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya bentuk rumusan masalah. Nah, secara umum ada 3 bentuk rumusan masalah penelitian berdasarkan level of explanation. Nah, terhadap suatu gejala yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Nah, baik di sini kita akan membahas satu persatu. Baik, yang pertama rumusan masalah deskriptif. Nah, rumusan masalah deskriptif ini merupakan bentuk rumusan masalah yang dapat digunakan oleh peneliti memotret dan mendeskripsikan situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan dalam. Kemudian ada rumusan masalah komparatif, yaitu bentuk rumusan masalah yang digunakan untuk membandingkan antara konteks sosial yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu rumusan masalah asosiatif. Nah, adalah rumusan masalah yang menghubungkan antara situasi sosial atau domain yang satu dengan Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai kriteria dalam perumusan masalah. Nah, salah satu karakteristik dari perumusan masalah penelitian adalah masalah tersebut harus dirumuskan secara jelas dan baik, sehingga tidak membingungkan dan peneliti tidak mengalami kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah penelitian dengan baik dan benar, maka perlu untuk diperhatikan beberapa hal berikut. Nah, yang pertama itu masalah yang hendak dirumuskan dengan singkat, padat, jelas, dan bermakna. Pada saat merumuskan masalah, perlu dipertimbangkan kalimat dengan bahasa yang digunakan, sehingga maknanya jelas dan mudah dipahami, tidak membingungkan pembaca,
dan tidak bersifat multitafsir. Nah, yang kedua, rumusan masalah harus dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Perumusan masalah harus menggunakan kata tanya sehingga dapat berbentuk pertanyaan yang akan dicari jawabannya, bukan berbentuk pernyataan. Nah, yang ketiga itu, masalah hendaknya dirumuskan dengan jelas dan konkret. Dengan bentuk pertanyaan seperti ini akan memungkinkan peneliti secara mudah dan eksplisit dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional sifat. Operasional ini akan dapat memungkinkan peneliti memahami dan mendalami fenomena yang sedang diteliti. Nah, yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang tahapan selanjutnya dari proses penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yang keenam, rumusan masalah harus dibatasi lingkupnya sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan secara tegas yang disertai dengan penjabaran secara spesifik. Selanjutnya kami akan membahas mengenai langkah-langkah perumusan masalah. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merumuskan permasalahan penelitian kualitatif menurut Malleong adalah yang pertama itu tentukan fokus penelitian sebelum menentukan fokus penelitian. Terlebih dahulu peneliti sudah harus mempunyai topik penelitian. Misalnya topik penelitiannya adalah makna budaya Duon Lolat bagi masyarakat Tanimbar. Berdasarkan topik penelitian tersebut, maka fokus penelitiannya adalah makna budaya Duon Lolat dipilih. Nah, untuk langkah kedua, carilah berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut atau sering dinamakan subfokus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna budaya Duon Lolat bagi masyarakat Tanimbar. Untuk langkah ketiga, dari berbagai subfokus yang telah teridentifikasi tersebut, maka tentukanlah subfokus mana yang paling menarik untuk dikaji. Kemudian tetapkan mana yang akan dipilih. Untuk langkah keempat, kaitkanlah secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitiannya.